Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara. Di samping kita thalabul ilmi, kita mencari ilmu, saya juga berusaha untuk berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Juga kita bertadarus maca Quran angan-angan sak maknane. Kita juga bersilaturahim, kita juga berzikir. Moga-moga apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah. Amin. Sehingga hidup kita diridhoi dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun kajian kita ataupun tadarus kita ataupun pelajaran kita dari ayat-ayat suci Al-Quran adalah bacaan pada surat Ali Imran ayat 103
Silakan Bapak izin untuk dibaca dan dibaca terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 103. Sebelumnya kita sudah berbicara Ali Imran 102 dan ini 103. Apa hubungannya? Kita ini sebagai orang Islam, sebagai umat yang beriman, kita harus berpegang pada hablum minallah dan juga hablum minan nas. Hablum minallah terdapat atau tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 102. Jadi bahasan yang sebelumnya, diperintahkan oleh Allah bertakwa dengan sesungguh-sungguh takwa. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan sekaligus juga tidak melaksanakan atau tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Itu bertakwa. Haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya, artinya tidak ada satu saat pun yang tanpa takwa. Terus berusaha. Tidak ada waktu jeda untuk bertakwa. Jadi semuanya kita usahakan haqqa tuqatih. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah atau sampai kita mati. Sehingga dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh jangan mati-mati kecuali kamu dalam keadaan menjadi tetap sebagai orang muslim. Karena kalau sudah non muslim, sudah menjadi agama yang musyrik atau tidak bertuhan lalu mati, ya ini matinya mati su'ul khotimah, mati kafir, naudzubillah min dzalik. Dan ini harus terus kita perjuangkan. Kita berdoa kepada Allah agar mati kita dalam keadaan
wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetap muslim. Godaan apapun, cegahan apapun, rintangan apapun, ya kita wajib lahir batin, zahiran wa batinan, terus berusaha sampai menghadap kepada Allah sampai mati untuk tetap muslim. Ini terutama ini hablum minallahnya, walaupun itu juga ada hablum minan nasnya itu. Kemudian ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, berpeganglah kamu semuanya dengan tali Allah. Artinya kita harus tetap beragama Islam, tetap meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, yaitu tauhid. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa semua orang. Jadi di samping kita sendiri juga diharapkan jangan ada yang bercerai dari agama Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, apalagi bermusuhan. Berpecah belah bisa juga saling memusuhi, bisa juga tidak bersatu, ya, bisa juga tidak saling mencinta tapi justru saling membenci. Nah, ini jangan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, bertikai, jangan bertikai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kamu semuanya akan nikmat Allah atas kamu. In kuntum a'daan, id kuntum a'daan, ingatlah ketika kamu semuanya tadinya ketika masih jahiliyah itu saling musuh memusuhi, saling berpecah belah, saling membenci, saling berperang. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah melulutkan, melembutkan, membersatukan di antara hati-hatimu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian jadilah kamu semuanya dengan nikmat yang dari Allah itu sebagai saudara. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar, adalah kamu sekalian tadinya pada tepi atau di bibir neraka, di bibir neraka, kemudian diselamatkan daripadanya karena menjadi orang muslim, menjadi orang yang beriman. Karena kalau orang itu sudah kafir, ya, sudah kafir, jahiliyah, menyembah berhala, menyembah selain Allah, itu berarti walaupun masih hidup itu sudah di bibir neraka, gitu ya. Nah, kalau itu diteruskan, ya itu pasti masuk neraka jahanam, ya, masuk neraka jahanam. Dalam surat Bayyinah di sana disebutkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri daripada kafir kitabi atau ahli kitab, ya, orang Nasrani, orang Yahudi, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, ya. Orang musyrik itu orang yang tidak percaya kepada Allah tapi justru lebih menuhankan dunia, itu ya, itu kan musyrik juga itu. Atau penyembah apa itu, setan, penyembah manusia, penyembah berhala, penyembah patung. Itu fi nari jahannam khalidina fiha, mereka ini di neraka jahanam yang selama-lamanya. Itu bukan salah Gusti Allah itu, ya, salah manusianya yang kafir-kafir itu. Nah,
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 103 ini turunnya yaitu ketika awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Jadi awal-awal periode Madinah. Nah, ternyata yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masyarakat Madinah yang tadinya berpecah belah. Ya, yang pertama tentu saja kaum muhajirin, orang yang hijrah yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada yang asli penduduk Madinah, akhirnya mereka disebut sebagai kaum Ansor. Nah itu ya. Di samping itu di Madinah sudah banyak kaum Yahudi. Di kabilah Yahudi itu banyak. Ada Bani Nadir dan lain-lain. Bani Koinoko, itu Yahudi itu. Ada juga yang Nasoro atau yang Nasrani. Ya, terhadap mereka ini Kanjeng Nabi membuat perjanjian yang disebut sebagai konstitusi Madinah, ya. Jadi semacam konstitusi pertama yang tertulis di sejarah Islam. Nah, itu kalau kita meniru apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Ahmad Siddiq, ya, yang dulu Isam gitu ya. Itu jadi mereka ini walaupun beda agama tapi tetap oleh Rasulullah dipersatukan dan mereka mau, ya katakanlah mereka mau bertanda tangan karena memang ada hitam di atas putih, ya. Nah, sementara antar sesama muslim yang di Madinah itu ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini selamanya itu saling membenci, berperang, saling membunuh, ya, tidak berhentinya, tidak pernah damai. Nah, ketika sudah masuk Islam itu karena sama-sama mukmin, jadi harus tidak berpecah belah. Mereka bersatu. Dan juga mereka ini kan kaum Ansor, Aus dan Khazraj itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Jadi dipersaudarakan betul itu, sehingga pada saat itu sebelum turunnya ayat-ayat tentang faraid atau tentang mawaris, itu mereka begitu dekatnya, itu dianggap persis seperti saudara kandung begitu, sehingga salah satu mati maka diwarisi oleh yang masih hidup, saling mewarisi. Nah, sampai begitu. Ini ada daftarnya itu, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar, itu dipersaudarakan. Ini coba dilihat ini ya, yang kita bisa dapatkan. Ja'far bin Abi Thalib Muhajirin, ya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Sayyidina Ali, dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal Ansor. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Khorijah bin Jubair.
Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian Jubair bin Awam oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Salmah bin Salamah. Nah, itu. Jadi indah sekali itu. Tapi banyak kan banyak ya, enggak hafal kita. Yang terkenal itu ini antara siapa tadi? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad. Itu sahabat Ansor yang bernama Sa'ad itu bin Rabi tadi itu menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saking senangnya Abdurrahman, alhamdulillah saya senang sekali dipersaudarakan dengan Anda. Saya ini orang kaya di sini, rumah saya 2. Nah, itu ya. Nanti situ dang, saya kasihkan sampean 1, saya tetap 1. Harta saya banyak, nah, nanti kita bagi 2, untuk sampean setengah, untuk saya setengahnya. Saya punya istri 2, nah, sama lihat nanti siapa yang menurut sampean paling cocok, itu nanti akan saya cerai dan saya kawinkan dengan sampean. Wah, hebat itu, saking senangnya oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan seorang muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf itu. Sa'ad bin Rabi. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Beliau menjawab, alhamdulillah juga saya sangat senang sekali ketika dipersaudarakan dengan sampean Sa'ad. Tapi tidak usah sampean membagi-bagi harta kepada saya. Sampean punya 2 rumah, sudah tidak usah dibagi dengan saya. Istri sampean juga tidak usah harus saya kawini. Harta yang banyak itu tidak usah diberikan setengahnya kepada saya. Cukup saya itu orang yang suka dagang, suka berniaga, maka ini aja, mohon tunjukkan pasar Madinah, saya akan bekerja di sana. Rupanya Abdurrahman bin Auf pada saat itu jomblo, tidak punya istri dan tidak bawa harta, karena memang hartanya itu dirampas oleh saudara-saudaranya di Mekah, nggak boleh dibawa. Nah, jadi sendiri diwe ngemple kalau bahasa Jawanya. Tapi karena Abdurrahman bin Auf ini orang yang tekun, orang yang memang ahli bekerja, ahli dagang, akhirnya nggak tahu bagaimana caranya menjadi konglomerat di Madinah itu. Itu juga ada peristiwa doanya Rasulullah itu. Ketika suatu saat Abdurrahman bin Auf yang tadinya miskin lah ya, datang di Madinah dan tidak punya istri, itu dikawinkan oleh Rasulullah. Di antara doanya yang terkenal adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu ternyata mandi itu kan Kanjeng Nabi itu sangat mustajab sekali, makbul sekali itu, sehingga Abdurrahman terkenal itu kaya sekali dan keluarganya baik semuanya. Nah, itu satu sekelumit lah kisah sahabat-sahabat yang dipersaudarakan memang Rasulullah, dan rata-rata semuanya mereka itu merasa senang, dipraktekkan oleh Rasulullah dengan mempersaudarakan orang-orang yang muhajirin dengan yang ansar, dipersatukan sehingga mereka juga merasa bersaudara antara Ansar dan Aus dan Khazraj,
Demikian juga orang-orang lain yang non-muslim, ahli kitab atau Yahudi dan Nasara, juga dibikin bersatu oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka sebenarnya diajak juga untuk menjadi orang Islam, tapi mereka tidak mau ya. Yang penting akhirnya Bhinneka Tunggal Ika pada saat itu. Jadi yang memulai Bhinneka Tunggal Ika itu ya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba. Jadi yang penting orang itu bersatu. Bahkan kalau di agama kita ya akhirnya saling mencintai itu sesama mukmin. Walaupun beda agama ternyata harus bersatu. Dan pada saat awal-awal mereka mau juga itu. Termasuk orang Yahudi itu, hanya saja lama-lama mereka berkhianat, itu lain lagi masalahnya. Coba kita teruskan surat Ali Imran tadi 103, sekarang 104 ya. Kita selawatan dulu lah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dibaca surat Ali Imran ayat 104 ya. Wal takum minkum. Ya. Silakan. Mau tanya dulu, Pak. Oh ya, tanya, silakan. Pak Fatoni, mohon dijelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Nabi Muhammad
ketika memimpin Madinah dengan berbagai macam perbedaan suku agama, beliau bisa mempersatukan Madinah. Iya. Jadi beliau itu adalah karena memang rahmat Allah. Beliau itu ya cara bicaranya juga indah. Cara bicaranya, cara berhubungannya juga santun. Beliau itu pokoknya menarik lah. Suaranya juga enak. Ya. Makanya ada ayat yang begini kan, itu surat Ali Imran juga itu ya. Fabima rahmatallahi lintalahum, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketemu ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan berkah atau dengan sebab rahmat Allah engkau wahai Nabi bersikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu dalam keadaan hati ucapan kasar, hatinya juga kasar, pasti mereka akan lari darimu maksudnya. Maka fastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, ya. Kalau ada di antara mereka yang salah, mohonkan ampun kepada Allah. Dan kalau ada masalah, jangan diputuskan sendiri, tapi ajaklah orang untuk berdiskusi atau bermusyawarah, ya. Kalau sudah yakin akan harus berbuat apa, kalau sudah yakin punya program lah katakan yang harus dilaksanakan, maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakal itu bukan terus nyerah diri ya, betul-betul berusaha dan berserah diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah ini senang kepada orang-orang yang berserah diri. Gak ketemu? Ya mungkin bukan surat Ali Imran itu. Coba saya lihatkan dulu. Ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi linta. Ini apa? Ini ada ya, coba di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr innallaha yuhib fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba dibaca. Fabima rahmatim minallahi linta lahum
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan siapapun itu santun, termasuk orang yang memusuhi beliau terhadap orang yang memusuhi beliau. Beliau begitu santunnya, sampai-sampai ketika suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhijrah ke tanah Taif, yang disangka orang-orang Taif itu halus-halus ya, karena di sana udaranya dingin ya, panmanangnya bagus. Tapi rupanya orang Taif itu sudah terprovokasi orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy kafir seperti Abu Jahal dan lain-lain, sehingga pada saat beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta sahabat masuk kota itu sudah dihadang oleh orang-orang sana dengan membawa batu dan lain sebagainya, itu dibalangi sehingga Kanjeng Nabi itu berdarah-darah, bahkan darahnya itu sampai ke kaki-kaki. Nah, malaikat saja kasihan, coba sampean mohon kepada Allah supaya diperbolehkan untuk menjatuhkan gunung-gunung yang ada di sini itu ya, tapi tidak mau. Beliau tidak mau. Sekarang mereka ini katanya, mereka memang belum tahu, maka kemudian terkenal doa itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena mereka ini belum tahu, ya kan begitu ya, belum tahu. Jadi prinsipnya beliau begini, seandainya kaum yang menyakiti Rasulullah dan para sahabat pada saat itu tidak Islam pun diharapkan anak cucu. Nah, itu Kanjeng Nabi seperti itu. Dan memang kalau beliau itu berbicara, terutama menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, orang itu sangat tertarik, karena memang di samping bacaannya tartil, suaranya indah, dan beliau pun tidak memperlihatkan kasarnya, itu orang datang, itu orang datang. Makanya orang Yahudi yang macam-macam ya sikap mereka, orang Aus dan Khazraj yang tadinya berperang, ketika Kanjeng Nabi baru menyampaikan sudah datang dan mau untuk saling membuat perjanjian dan saling bersaudara dan seterusnya itu. Jadi suaranya Kanjeng Nabi itu memang sangat menarik, apalagi yang dibaca adalah Al-Quran ya. Makanya ada hadis yang menyatakan bahwa ma adinallahu li syai'in kama adina li nabiyyin husnis sauti yaqra'ul Qur'an wa yataghanna bihi wa yajharu bih. Allah tidak mendengarkan apapun dibanding mendengarkannya. Ya mendengar semuanya, cuman paling didengar adalah suara seorang nabi yang suaranya indah membaca Al-Quran dengan melakukan atau dengan bacaan yang indah dan membaca dengan keras. Sehingga beliau sendiri mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Quran dengan indah. Ya, gitu. Insyaallah. Makanya Abu Jahal dan Walid bin Mughirah itu juga tertarik, itu nakal-nakalnya orang Quraisy itu, benggolan-benggolan orang kafir. Jadi ketika Rasulullah itu ada, terus orang kan berebut
datang dekat situ. Ini pasti Muhammad akan baca ayat ini. Terus Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah itu secara apa ya, ya katakanlah pokoknya tidak pernah absen, singidan apa, secara sembunyi-sembunyi, sampai suatu ketika Abu Jahal itu kepergok dengan apa, Al-Walid bin Mughirah. Hal lah pokoknya gitu. Iya ya, bagus tuh bacaan Muhammad, suaranya enak dan ini benar, itu sudah bagus. Tapi kenapa enggak kita masuk Islam saja, katanya. Ternyata apa jawabnya? Nah, kalau kita masuk Islam ya malah kita enggak jadi pemimpin. Akhirnya kita jadi anak buahnya Muhammad, enggak mau, katanya. Jadi anunya itu karena kesombongan rupanya. Sebenarnya percaya itu mungkin gitu ya. Buktinya kan kalau ada Kanjeng Nabi menyampaikan, Masya Allah, datang semuanya itu. Demikian juga di Madinah, ya, di Madinah. Sehingga beliau itu karena memang pada level fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah, ini Rasulullah seperti itu Pak Wazin, nggak kayak kita kan didik-didik marah ya. Kita didik-didik marah sampai suatu ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi wafat, ya, itu Sayyidina Abu Bakar kan sudah merasa 100% mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Itu tanya pada putrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kan istri Rasulullah kan. Aisyah, aku ini sudah berusaha melaksanakan apa yang dikerjakan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Apa masih ada hal yang aku belum kerjakan? Nah, gitu ya. Kata Siti Aisyah, ada Pak, ada. Apa itu? Itu di pojokan itu tiap hari ada orang tua, orang Yahudi buta lagi. Itu tiap saat mencaci maki Kanjeng Nabi. Jadi menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi macam-macam. Muhammad apa itu, bohong itu. Dia pembohong itu. Dia tukang sihir itu. Dia macam-macam lah dia. Tapi Rasulullah tiap pagi dan tiap sore itu pasti memberikan makanan. Orang itu tidak tahu kalau yang memberi itu Rasulullah. Terus kalau begitu aku tiru. Aku harus seperti itu. Ternyata betul Sayyidina Abu Bakar pagi-pagi datang situ ngasih makanan. Mendengar si orang ini mencaci maki Rasulullah. Orang ini tidak tahu kan, orang buta kalau Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar kurang ngajar orang ini, tapi Kanjeng Nabi ngasih makan, nih makan, dicecel-cecelkan, ini makan. Akhirnya si orang Yahudi yang buta ini kemudian tanya, lo kok lain, kemarin-kemarin tidak begini caranya, pasti aku disuapi, halus sekali orangnya, kok sampean kok kasar begini. Nah, akhirnya yang kemarin itu yaitu orang yang kamu caci maki, yaitu Muhammad Rasulullah, yaitu. Tapi dia walaupun dicaci maki tetap dia mensantuni orang yang mencaci maki seperti sampean. Nah, ternyata kontan si orang Yahudi yang buta, yang sudah tua, yang suka mencaci maki ini langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wangel Pak, nirungnya nih Pak. Cuman ya setidak-tidaknya ya katut-katut sedikit lah kita, jangan sampai malah berbeda dengan Kanjeng Nabi itu. Coba dibaca yang ayat berapa tadi? Ayat 104 sekarang. Wal takum minkum wantakum minkum
ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, baca terjemahnya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waltakun itu ya, kalau dilanjutkan menjadi waltakum minkum. Kalau sendiri ya waltakun. Waltakum minkum, hendaklah ada di antaramu ummatun, satu kelompok, satu golongan, satu umat, yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Tuhan, mengajak kepada agama Islam. Ini dakwah ini ya. Hendaknya ada di antaramu satu kelompok, satu umat yang dakwah ya, dakwah Islamiyah itu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau mencegah daripada yang mungkar. Dan mereka ini wa ulaika humul muflihun, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ya, tentu saja dunia dan akhirat. Jadi kalau tadi disebutkan orang harus bersatu walaupun berbeda suku dan lain-lain tadi itu ya, itu ajaran agama seperti itu. Orang kan tidak boleh bercerai-berai itu ya. Apa itu? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu Indonesia juga begitu dulu. Walaupun beda-beda, ternyata ada pemuda-pemuda pada tahun 1928 ya, ada Sumpah Pemuda itu, dari mulai yang paling barat sampai yang paling timur membuat Sumpah Pemuda. Gimana Sumpah Pemuda? Kami pemuda dan pemudi Indonesia gitu ya, menyatakan berbangsa, satu bangsa Indonesia. Padahal kan ada suku Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada Aceh, ada Batak, ada wah macam-macam. Tapi semuanya dijadikan satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, betul ya? Terus bertanah air satu, tanah Indonesia. Terus berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu. Dulu orang-orang dikira berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya mana kan bahasa Jawa kan. Berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetap adat atau budaya tetap, tapi semuanya ada persatuannya. Nah, ini sebenarnya ya sunnah Rasul itu. Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, orang harus bersatu. Ya, tapi untuk sesama mukmin harus saling mencinta seperti saudara kandung. Nah, untuk ayat 104 ini ternyata orang harus berdakwah, harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar. Ya, itu kalau di dalam surat Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa tawasau bil haqqi, ini ya berdakwah
mendidik, dan sekaligus juga beramar ma'ruf, mengajak orang berbuat ma'ruf, kemudian mencegah orang jangan berbuat mungkar, gitu ya. Jadi ini fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah di dalam masalah ini, misalnya dalam satu kampung lah ya, kalau sudah ada yang dakwah dan mencukupi, itu sudah cukup. Di dalam satu kampung sudah ada yang mengajak orang berbuat baik, menjauhi apa yang dilarang atau perkara-perkara yang mungkar, dan sudah cukup, ya sudah. Tapi kalau semua apa ya, satu daerah tiba yang amar ma'ruf nahi mungkar hanya satu orang satu orang tak mencukupi, di mana-mana ada kemungkaran, ya dosa semuanya itu ya, terutama yang berbuat mungkar gitu ya, yang tidak berbuat ma'ruf gitu ya. Sebenarnya apa itu, apa amar ma'ruf nahi mungkar? Jadi kalau amar ma'ruf itu, amar kan perintah, perintah itu mengajak gitu aja. Ma'ruf itu sesuatu hal yang baik, hal yang benar, baik sesuai dengan agama ataupun sesuai dengan akal yang sehat, itu ma'ruf. Jadi macam ada hal yang baik menurut akal kita ini betul baik, walaupun kita tidak tahu dalilnya, kita tidak tahu bahwa itu apa ya, hadisnya ataupun ayatnya, itu sudah ma'ruf itu. Demikian juga kebalikannya adalah yang mungkar ya, sesuatu yang bahaya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik menurut agama atau menurut akal yang sehat, bahwa itu tidak baik, bahwa itu bahaya, itu mungkar. Jadi orang berbuat mungkar atau ada kemungkaran tidak mesti berdosa ya, tidak mesti. Kalau misalnya di rumah kita ya ada foto atau gambar nun sewu ini ya, orang atau perempuan yang telanjang, gambarnya itu kan tidak ikut dosa itu ya karena gambar, tapi kan itu tidak bagus. Itu tidak bagusnya apa, itu bikin orang tidak karu-karuan, terutama anak-anak muda kan begitu ya. Nah, itu mungkar gitu ya. Misalnya ada lagi orang tidak ada yang punya jamban di rumah, tidak ada yang punya WC. Semua non sewu ini satu kampung itu kali. Kalau BAB, kalau Perak, kalau apa itu kali. Di sungai, dan lagi tak ada tutupnya lagi kan gitu ya. Nah, itu jelas itu mungkar. Itu mungkarnya apa ya, jelas itu, walaupun kita tidak tahu dalilnya itu itu. Apalagi kalau orang membuang kotoran kan di sungai itu kan, sungai itu bukan untuk pembuangan sebenarnya kan, untuk aliran, untuk apa, untuk hal dipakai untuk hal yang baik, untuk tanam menanam dan lain sebagainya. Lah ini ndak di apa ada itu kampung yang disebut kampung kampung bokong karena kalau pagi dan sore itu kelihatan orang-orang di situ dodok. Itu mungkar itu sebenarnya, mungkar itu. Ya kalau agamanya yang jelas, nah kelihatan aurat itu kan ya haram itu kan ya, itu. Jadi begitu. Ma'rufnya apa? Misalnya di desa di situ tidak ada yang punya WC, ya bikin, diperintahkan bikin MCK apa yang pantas, di samping memang sesuai dengan agama dan sekaligus juga sesuai dengan akal pikiran kita. Wah, jadi sehat, tidak membuang apa-apa sembarangan kan begitu. Nah itu ya, kalau dicari dalilnya ada saja ya.
at-tahuru syatrul iman. Apalagi itu dalilnya itu? Ya, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Kan tidak semua diperintah. Wal takun minkum, hendaknya ada di antaramu ummatun, satu kelompok, satu golongan, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi tidak harus semuanya, tapi yang jadi orang yang mau berdakwah, jadi orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wa ulaika humul muflihun, maka ada pangkat di hadapan Allah. Mereka ini orang yang beruntung. Ya, beruntung itu kalau di akhirat ya surga, gitu ya. Kalau di dunia ya bahagia, semuanya aman, semuanya baik. Nah, itu kan beruntung itu. Hanya saja orang berdakwah, orang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu harus harus yang baik, ya. Kan dalilnya kan ada itu firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, betul sih. Innallaha alimum bidzatis sudur. Non sewu ini kalau tidak salah itu. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan, ya, berdakwalah, bertabligh dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bijak, yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara mau'izah hasanah. Nah, itu biasanya kalau di acara-acara itu, acara puncak, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Miftahul Faizin. Itu ya, itu juga mau'izah hasanah. Tapi mau'izah hasanah itu banyak sekali. Pokoknya bicara yang sopan, yang baik, yang indah, yang jelas, itu ya. Orang mendidik atau mengajar itu ya mau'izah hasanah itu. Orang memberikan pelajaran itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau orang kok sudah punya ini ya, argumen-argumen, ya, padahal mereka tidak benar, ya, ya kita berargumentasi, berdalil dengan cara yang lebih baik, jadi yang sopan, yang benar, yang tepat, gitu ya. Jadi ini caranya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Untuk berdakwah ini sebenarnya secara umum, ya, itu balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang dari aku walaupun hanya satu ayat. Ini kepada siapapun ini, ya, terutama seorang kepala keluarga berdakwah atau memberikan didikan agama kepada anaknya, kepada istrinya, kepada anggota keluarga itu. Kemudian amar ma'ruf, nah, ini juga perlu ada ilmu itu, ya. Jangan beramar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar, ya, dengan cara mengolok-olok orang, dengan cara apa namanya itu, memusuhi, dengan cara menyakiti hati, itu tidak boleh itu. Kemudian nahi mungkar juga begitu. Hanya saja kalau di kita, ya, kalau di kita itu, jadi dakwah itu semuanya harus, ya, tapi dengan cara yang bil hikmah. Atau setidak-tidaknya ada di antara kita fardu kifayah. Amar ma'ruf juga begitu, sama. Jangan ada daerah yang di sana tidak ada yang beramar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Nah, nahi mungkar ini kadang-kadang ada apa ya, ada hal yang menjadikan geger, gitu ya.
Makanya kalau di kita yang paling berkewajiban dan berhak untuk nahi mungkar itu ya aparat itu, kepolisian. Kemudian kalau di kota-kota ya Satpol PP lah, itu nahi mungkar. Soalnya kalau seorang kiai atau seorang ustadz disuruh nahi mungkar, misalnya ya ada apa namanya itu adu jago sambil apa namanya itu sambil judi. Terus ustadznya ini harus kewajiban ustadz ini, ustadznya datang malah tambah gegeran itu. Tapi kalau yang datang itu polisi gitu ya, yang datang itu Satpol PP, ya insya Allah lebih aman itu. Maka yang kalau di kita itu ya untuk nahi mungkar ini ya tentu saja perlu juga minta nasihat kepada kiai ataupun ustadz ya, mana yang mungkar dan juga mana yang sesuai dengan undang-undang. Ya, itu enak itu. Jadi semua nahi mungkar, wah saya harus nahi mungkar, wah tak demo aja atau dirusak langsung, ini malah dosa itu. Itu nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Apa ndak boleh? Boleh, asal dengan cara yang baik. Atau kalau tidak mungkin maka ya laporan lah, lapor kepada lurah, lapor kepada polisi, lapor kepada Satpol PP dan lain-lain, sehingga enak itu kalau di kita seperti itu. Kita punya polisi, kita punya Satpol PP. Nah, kalau di mana itu, kalau di Mekah Medina itu ada apa itu polisi balat itu ya, balat itu yang ini ya seperti Satpol PP-nya kita begitulah. Nah, mereka itu kalau ikhlas, kalau lillahi ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Ya kalau bisa kita itu semuanya harus berjuang dengan dakwah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar. Hanya saja ada caranya. Makanya ada hadis yang mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang mengetahui atau yang melihat sesuatu yang mungkar, maka dia harus merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak dengan lisan, dengan hatinya. Kalau hanya dengan hati kan dia ini orang yang adhaful iman, imannya paling lemah. Hanya saja itu tadi, kalau kita lihat dan kita bisa ada kemungkinan untuk bisa merubah, ya kita rubah dengan baik. Demikian juga kalau ada kemungkaran, kita bisa merubah dengan ucapan kita, yaitu dengan ucapan, dengan katakan larangan yang tidak mungkar. Ya kan ada orang melarang dengan cara mungkar sambil mencaci maki dan sebagainya, itu malah sini umat Islam itu ya, memalukan Islam itu ya. Hanya saja kalau dengan hati boleh saja, tapi ini berarti orang ini imannya paling lemah ini itu ya. Ya itulah berjuang. Demikian, moga-moga ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa inal khairati kulli adadina wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi